Saudara, dikisahkan ada seorang pria yang meninggal dunia. Dan ketika rohnya hendak masuk ke sorga, di pintu gerbang sorga ia disambut oleh Rasul Petrus. Saat itu Petrus berkata, "Ini syarat untuk masuk ke sorga. Engkau memerlukan 100 poin untuk masuk ke sorga. Caranya, sebutkan semua perbuatan baik yang telah engkau lakukan semasa hidupmu. Tiap-tiap perbuatan baikmu akan diberikan poin sesuai dengan derajat kebaikannya. Dan ketika engkau sudah mencapai 100 poin, maka kamu berhak menjadi penghuni sorga." Mendengar hal tersebut, pria ini bersemangat dan berkata, "Baiklah." Maka ia mulai menyebutkan perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukannya. Ia berkata, "Saya telah menikah selama 50 tahun dan tidak pernah berselingkuh maupun berbohong terhadap istriku, walaupun hanya di dalam pikiran." "Wah, itu bagus," kata Petrus. "Nilainya 3 poin." Mendengar nilai yang hanya 3 poin, dalam hati pria ini merasa sedikit kecewa. Tetapi ia pun kemudian tetap melanjutkan dengan berkata, "Saya selalu hadir dalam tiap kebaktian minggu selama hidup saya, dan saya juga selalu memberikan perpuluhan dan mendukung penuh pelayanan Tuhan di dalam gerejanya." "Luar biasa," kata Rasul Petrus kemudian. "Perbuatan baikmu itu sudah pasti menghasilkan 1 poin." "Hanya 1 poin?" pikir pria itu dalam hati. Ia pun mulai cemas dengan poin yang akan dicapainya kemudian. Lalu ia kemudian berkata lagi, "Saya menjadi pelopor dapur umum untuk orang-orang miskin di kota saya, dan saya bekerja di tempat penampungan untuk para veteran perang yang tidak punya rumah." "Hebat, itu berarti engkau memiliki tambahan 2 poin lagi." Begitu kata Rasul Petrus kepada pria ini. 2 poin? Pria ini berteriak. Dengan sistem penilaian seperti ini, satu-satunya cara untuk dapat masuk ke sorga hanya dengan kasih anugerah Tuhan saja. Mendengar itu, Rasul Petrus mengangguk kepalanya dan berkata, "Tepat, 100 poin untuk engkau. Masuklah, anakku." Lega pastinya kalau kita menjadi pria tadi. Saudara dapat bayangkan rasa cemas yang dialami, sebab poinnya sangat kecil diberikan kepada semua kebaikan yang pernah dilakukannya. Setia dan tidak pernah berdusta selama 50 tahun pernikahan, dan selalu hadir dalam ibadah, serta mendukung semua pelayanan-pelayanan gerejawi, serta aksi kemanusiaan untuk orang miskin yang terpinggirkan, itu bukan pekerjaan kaleng-kaleng. Tetapi semua itu membutuhkan kasih, komitmen, dan kesediaan, serta keberanian untuk berkorban yang luar biasa. Tapi ternyata sekalipun demikian, itu tidaklah cukup untuk masuk ke dalam surga. Saudara, kalau kita pikir-pikir, kalau kita mau jujur, semua kebaikan yang pernah kita lakukan, sekalipun mungkin terlihat hebat, sebenarnya tidaklah sempurna. Sebab kalau ditelaah lebih dalam lagi, di sana kita masih menemukan ketidaksempurnaan. Entah pada motivasinya atau tujuannya, juga pada cara melaksanakannya. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 berkata, "Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Tambahkan lagi di ayat 9 berkata, "Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Jelas saudara, firman Tuhan ini hendak mengajak kita tetap dalam kerendahan hati dalam melakukan semua hal yang menjadi bagian kita. Dan janganlah engkau lupa bahwa kita melakukan semua kebaikan itu bukan demi menjadi penghuni sorga, tetapi kita melakukan yang baik, yang berkenan kepada Allah semata-mata karena rasa syukur dan ungkapan sukacita kita atas kasih Allah yang telah diberikannya terlebih dahulu pada kita. Oleh karena itu saudara, fokuslah dalam panggilan hidupmu.
Teruslah lakukan banyak kebaikan, dan biarlah Tuhan yang melihat di sorga disukakan atas semua sikap hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.